mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan kembali bersemangat untuk mendengarkan, untuk menyimak dialog Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas, yang sore hari ini akan membahas mengenai penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan tips memilih jajanan kekinian. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Rosdiana Febrianti, Sarjana Gizi, Ahli Gizi dari RSI Pati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rosdiana. Panggilnya siapa ini ya? Waalaikumsalam, panggilannya Rose. Oh, Mbak Rose. Wah, ini jangan-jangan Mbak Rose Blackpink ini ya. Oke, dan juga ada Mbak Budiarti AMG, Ahli Gizi dari Rumah Sakit KSH Pati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di sore hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877 ya. Oke, langsung saja untuk memberikan materi di awal terkait dengan penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan tips memilih jajanan kekinian. Nah, ini seperti apa ini? Monggo. Baik, terima kasih. Selamat sore Mitra Pas FM Pati. Senang sekali ya kami bisa hadir di sini. Kami bisa sharing-sharing sedikit materi tentang penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan juga tips memilih jajanan kekinian. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa saat ini itu Indonesia sedang menghadapi ada 3 beban masalah gizi ya, atau triple burden ya, yaitu masalah gizi kurang ya, stunting dan wasting ya, yang saat ini masih seru dibahas ya. Kemudian ada masalah gizi lebih ya, yang terkait juga dengan obesitas dan kemudian kekurangan zat gizi mikro seperti contohnya anemia. Jadi obesitas ini terjadi di semua golongan umur ya. Apabila kita bandingkan obesitas pada anak-anak dan juga remaja itu ternyata lebih banyak terjadi pada remaja. Ya, jadi pada usia 13 sampai 15 tahun itu prevalensinya sampai 16%. Pada usia 16 sampai 18 tahun ini 13,5%. Jadi data tersebut memang mempresentasikan kondisi gizi remaja Indonesia saat ini yang memang cukup memprihatinkan ya. Jadi harus segera kita perbaiki. Kemudian berdasarkan dari baseline survei UNICEF ditemukan adanya perubahan pola makan dan aktivitas fisik pada remaja. Ini ada hubungannya juga dengan kemudahan internet ya, dan juga banyaknya aktivitas dan fasilitas yang bisa diakses remaja hanya dengan menggunakan gadget. Ya, kalau dulu kan remaja sering mainnya volley ya, betul, basket, futsal gitu. Nah, sekarang kita sering lihat remaja itu hanya nongkrong-nongkrong saja sambil mager lihat HP ya, main game ya, kayak gitu. Kemudian dulu kalau kita pengen beli sesuatu kan harus keluar dulu ya Mbak, harus kemana gitu. Kalau sekarang udah gampang sekali ya, tinggal buka HP, mau pesen boba, ceklik gitu ya, langsung datang bobanya ya. Mau beli apa langsung cepat. Jadi semakin adanya perubahan seperti itu, semakin mudahnya seperti itu. Jadi erat kaitannya juga dengan terjadinya obesitas ya, karena penurunan aktivitas fisik. Dan juga remaja juga bisa dengan mudah mengakses makanan atau minuman yang viral, yang kekinian ya, yang tinggi kalori, tinggi lemak ya, dan kurang bagus untuk kesehatan tentunya. Kemudian untuk pengertian obesitas sendiri ya,
obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita kelebihan konsumsi makanan hanya dalam satu hari, itu belum bisa membuat kita kegemukan atau obesitas, tapi itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, untuk remaja ya, kita kan fokusnya di remaja ya. Jadi remaja itu merupakan masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Jadi pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan fisik yang pesat serta pertumbuhan psikososial ya, yang selalu tertarik pada hal-hal yang baru. Jadi dari sisi psikologinya ya, karena suka tertarik dengan hal-hal yang baru, makanya apabila ada iklan-iklan ya, itu pengen. Iya, jadi gampang tertarik ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan penyebab obesitas ya. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai prevalensi obesitas di Indonesia, kemudian juga sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, sekarang ini kita akan mengetahui apa saja penyebab dari obesitas ini sendiri. Nah, dikaitkan dengan tema kami pada sore hari ini, itu obesitas disebabkan oleh penyebab utamanya masih makanan, masih tentang makanan. Nah, kemudian makanan ini misalnya terhadap pola makan yang konsumsi lemak berlebihan, gula, dan garam. Kemudian selain faktor dari makanan ini tersebut, juga ada faktor dari kurangnya aktivitas fisik. Nah, faktor aktivitas fisik ini bisa dengan kita lakukan kurang olahraga misalnya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan bahwa remaja sekarang ini terlalu mudah untuk mengakses apa saja, termasuk dalam memesan makanan, kemudian juga memesan kendaraan, itu sangat dipermudah. Oleh karena itu mungkin mobilitasnya remaja pada saat ini masih kurang. Kemudian penyebab yang kedua adalah konsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan selera makan. Contohnya seperti obat antidepresan atau obat kortikosteroid lainnya. Setelah itu ada faktor psikis. Nah, pada saat ini remaja itu mudah sekali mengalami perubahan suasana hati atau emosional. Biasanya pada mereka yang sedang galau atau sedih, itu ada kecenderungan dia nggak mau makan atau bahkan makan terlalu berlebihan. Kemudian ada penyebab lain apabila seseorang mengalami kelainan atau eating disorder, yaitu kebiasaan makan yang menyimpang dari biasanya. Biasanya dia konsumsi banyak makanan terus tidak bisa mengontrol apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya itu, sehingga bisa jadi nanti terjadi obesitas. Nah, setelah itu apa sih bahaya obesitas ini bagi para remaja? Nah, obesitas dapat mengurangi kualitas hidup tentunya, berkaitan dengan perubahan emosional dan perilaku pada remaja. Nah, seseorang yang obesitas dapat meningkatkan 2 kali lipat resiko terjadinya penyakit degeneratif seperti serangan jantung, stroke, kemudian hipertensi, dan diabetes mellitus. Nah, kemudian juga selain itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker. Nah, pada perempuan ini sendiri sedang marak terjadinya tumor atau kanker payudara. Itu salah satunya disebabkan karena pola makan kita mungkin yang kurang baik, terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak, garam, dan gula tadi. Nah, kemudian selain itu juga dampaknya secara psikis ya, apalagi pada usia remaja itu kita sedang proses mencari jati diri. Nah, kemudian kita juga bersosialisasi dengan banyak orang di luar sana, seperti di sekolahan ataupun di lingkungan bersosial. Itu kalau seseorang memiliki kondisi yang berbeda dari teman-temannya, misalnya obesitas,
dia cenderung mengalami perundungan di luar sana atau yang kita sebut dengan bullying ya zaman sekarang. Nah, apabila itu terjadi, maka remaja itu akan merasa dirinya berbeda dengan lainnya dan dia tidak bisa bersaing dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan dia lebih pendiam, kemudian juga menutup diri dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan bagaimana penerapan penata laksanaan diet untuk mencegah obesitas, terutamanya dengan penerapan pola makan yang sehat. Oke, nanti mungkin untuk penerapannya ya. Dan kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live page kami di Radio Pas FM Pati 2. Menarik sekali pembahasan kita di sore hari ini karena memang beberapa waktu yang lalu juga viral ini ada yang berbobot 300 kg bahkan ya. Nah ini nanti coba kita kulik lagi lebih dalam terkait dengan penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan juga tips memilih jajanan kekinian Mitra Pas ya. Oke, kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan tips memilih jajanan kekinian ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Tadi sempat terjeda terkait dengan penerapan dietnya sendiri ini bagaimana ini Mbak? Monggo. Baik ya, kita lanjutkan lagi terkait penerapan diet obesitas untuk remaja ya. Jadi pada masa remaja itu kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ya, sehingga membutuhkan zat-zat gizi untuk mendukung pertumbuhannya. Untuk remaja ini ada beberapa kategori ya, ada remaja awal itu usia 12 sampai 15 tahun, kemudian remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan ada juga remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Setiap kelompok remaja ini memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya, kemudian usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisiknya, kemudian peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan pertumbuhannya. Nah, untuk kebutuhan kalorinya bagaimana ya? Sesuai dengan angka kecukupan gizi yang sudah diterbitkan oleh Kemenkes, kebutuhan energi remaja perempuan itu antara 2050 sampai 2100 kilokalori. Sedangkan untuk laki-laki 2400 sampai 2650 kilokalori. Jadi kebutuhan energi ini merupakan kebutuhan energi remaja berdasarkan berat badan idealnya ya. Jadi apabila ada remaja yang overweight ya atau obesitas, jumlah kalorinya itu juga sebaiknya dihitung menggunakan berat badan idealnya. Ya, kemudian untuk pengurangan kalorinya itu bisa disesuaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari si remaja itu, disesuaikan juga dengan aktivitas fisiknya. Jadi bisa bertahap sampai dengan maksimal per hari hanya boleh dikurangi 500 kilokalori saja. Ya, itu yang sehat. Jadi ada orang-orang yang diet makannya cuma sedikit ya. Jadi yang dikurangi itu sampai berkalori sampai banyak gitu ya. Itu akan berbahaya ya.
Seperti itu. Kemudian penyesuaian kalori ini juga tidak serta-merta harus mengurangi semua porsi makan yang dikonsumsi oleh remaja. Ya, tapi kita bisa lakukan dengan pengaturan jenis makanan yang dikonsumsi serta bagaimana cara pengolahannya. Ya, jadi kebutuhan protein pun pada remaja obesitas kita tidak kurangi ya. Jadi kita tidak kurangi karena protein untuk remaja itu memang masih dibutuhkan dan sangat penting untuk pertumbuhannya. Nah, kita bisa umpamakan seperti ini ya. Jadi remaja saat ini mengkonsumsi minuman-minuman yang kekinian ya. Misalnya sehari dia bisa minum 2 cup ya. Misalnya ada es teh atau es kopi atau es boba dan lain-lain ya. Itu pada dalam satu cupnya itu kalorinya sekitar 100 sampai 160 kalori ya. Jadi dengan kita mengurangi ya sehari itu tidak mengkonsumsi 2 cup itu bisa mengurangi kalori 200 sampai 320 kilokalori ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan modifikasi dalam pengolahan makanan ya. Pengolahan makanan yang banyak menggunakan minyak dan juga ditambahkan dengan santan itu juga akan menambah kalori. Ya, terus pertanyaannya apakah tidak boleh konsumsi makanan yang digoreng? Ya, jawabannya masih boleh ya, asal tidak terlalu banyak ya. Sebaiknya juga kita ganti minyaknya ke minyak yang lebih sehat ya. Tidak pakai minyak kelapa sawit biasa, tapi kita bisa ganti dengan minyak jagung, minyak canola, minyak kedelai ya, yang seperti itu. Atau sekarang itu sudah ada alat ya yang lebih sehat ya, air fryer ya. Jadi kalau kita pengen makan makanan yang bertekstur yang kriuk-kriuk itu nggak harus digoreng, tapi kita bisa menggunakan air fryer ya. Itu tips-tipsnya supaya mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Kemudian untuk karbohidrat juga kita utamakan dari sumber karbohidrat yang kompleks ya. Dan kita batasi karbohidrat yang sederhana. Jadi kalau karbohidrat kompleks itu rantainya panjang. Nah, karena rantainya panjang, dia dicerna di dalam usus kita itu lebih lama, sehingga peningkatan gula darahnya juga lebih lama dan juga seratnya juga lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu yang direkomendasikan karena lebih sehat. Sedangkan kalau gula sederhana seperti gula pasir, gula merah, ya itu lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga peningkatan gula darahnya juga lebih cepat. Contohnya apa saja ya untuk karbohidrat yang dianjurkan? Bisa konsumsi nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, roti dan lain-lain. Kemudian kalau remaja yang overweight atau obesitas bagaimana ya? Kita anjurkan untuk konsumsi karbohidrat kompleks yang lebih banyak lagi seratnya ya. Ya, misalnya beras merah ya, beras coklat, mungkin beras shirataki ya, kemudian roti gandum utuh, oats ya, seperti itu. Jadi makan nasi pun boleh yang untuk remaja yang obesitas, tapi supaya lebih mempercepat lagi ya, lebih bagus lagi, lebih banyak seratnya, kita anjurkan konsumsi karbohidrat yang lebih tinggi lagi seratnya. Kemudian untuk jumlahnya harus seberapa ya karbohidrat yang harus dikonsumsi. Nah, kita bisa mengacu ke isi piringku ya. Isi piringku. Jadi untuk porsi karbohidrat itu adalah 2/3 dari setengah bagian isi piringku. Jadi kalau piring itu kan bulat ya Mbak, kita belah jadi 2. Nah, 2/3-nya itu adalah karbohidrat. Ya, bisa membayangkan ya, 2/3-nya adalah karbohidrat. Nah, jumlahnya itu sama dengan jumlah sayur-sayuran. Seperti itu. Jadi karbohidratnya apa saja terserah ya. Yang penting mengandung karbohidrat itu tadi ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, karbohidratnya kalau bisa yang karbohidrat kompleks. Untuk yang obesitas sebaiknya karbohidrat kompleks yang tinggi serat ya, seperti tadi beras merah, beras coklat atau oats ya, seperti itu. Kemudian untuk protein itu 1/3 dari setengah piring ya. Jumlah protein sama dengan jumlah proporsi buah-buahan. Jadi buah-buahan juga
sepertiga dari setengah piring. Ya, kalau dihitung dalam jumlah gram ya, proteinnya untuk remaja putri kurang lebihnya 65 gram. Kalau untuk laki-laki 70 sampai 75 gram per hari ya. Jadi protein itu merupakan kunci dari perbaikan sel untuk membangun otot ya, bisa juga membakar lemak dan juga fungsi penting yang lain. Tapi yang terpenting nggak cuman jumlahnya aja yang kita konsumsi, tapi juga kita harus perhatikan juga dengan sumbernya, dari mana protein itu ya. Karena setiap bahan makanan itu kan mengandung asam amino yang berbeda-beda ya. Dari 20 variasi asam amino, 9 diantaranya itu merupakan asam amino esensial. Jadi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi hanya bisa kita dapatkan dari makanan. Nah itu berdasarkan penelitian, protein hewani ini memiliki asam amino esensial yang lengkap ya dibandingkan dengan protein nabati. Nah, karena itu sekarang sedang digencar-gencarkan ya untuk stunting itu, protein hewani cegah stunting ya. Nah, itu pentingnya konsumsi protein hewani. Jadi karena memang asam amino esensialnya itu lebih lengkap dibanding dengan protein nabati. Lalu apakah kita harus konsumsi nabati saja tanpa hewani saja tanpa nabati ya? Jawabannya memang tidak ya. Jadi kita harus konsumsi keduanya karena dua-duanya ini memiliki protein, vitamin dan mineral yang berbeda-beda, sehingga kalau kita konsumsi beraneka ragam kita akan mendapatkan zat gizi yang lebih lengkap. Seperti itu. Nah, contohnya protein yang dianjurkan misalnya telur ya, daging ayam, ikan, daging sapi yang tanpa lemak ya, susu, keju, kacang-kacangan dan serealia itu juga mengandung cukup protein. Kemudian untuk porsi sayur-sayuran ya tadi 2/3 dari setengah piring dan juga buah-buahan 1/3 dari setengah bagian piring merupakan sumber vitamin dan mineral yang juga dibutuhkan oleh remaja pada saat masa pertumbuhan. Jadi sayuran dan juga buah-buahan itu kan kaya akan serat ya. Jadi itu akan menjaga kesehatan saluran pencernaan gitu, dan juga serat akan mengisi usus lebih lama. Jadi kita akan merasa kenyang lebih lama ya, seperti itu. Dan apabila ada remaja yang suka ngemil ya, kita juga bisa siasati ya cemilannya itu dengan menggunakan buah dan sayur saja gitu. Jadi jangan disediakan di rumah itu cemilan yang Snack. coklat, ya, brownies ya yang tinggi kalori ya. Tapi kita sediakan isilah kulkasnya ini dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga kalau remaja buka kulkas pengen ngemil, oh adanya cuman ini, ya udah berarti makanya yang sehat-sehat ya, seperti itu. Tapi kita juga bisa sesuaikan ya, maksudnya pengolahannya jadi biar lebih menarik, lebih enak gitu. Misalnya kita bikin smoothies ya, jadi dari buah-buahan sama yogurt gitu, tapi yogurtnya jangan yang manis ya, yang plain aja, jadi nanti aman untuk penambahan kalorinya, seperti itu. Kembali ke kreatifnya ibu-ibu ya. Ya betul. Biar tidak bosan. Oke, mungkin mau Mbak Rose mau menambahkan, monggo. Ya, kalau yang tadi sudah disampaikan sudah cukup lengkap. Nah, kemudian untuk ada beberapa zat gizi mikro lainnya yang juga diperlukan oleh tubuh bagi remaja-remaja kita, seperti vitamin dan mineral. Nah, untuk mineral itu juga sebagai membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, sedangkan untuk vitamin sendiri itu sebagai membantu pembentukan sel-sel yang baru. Nah, lalu mineral apa saja yang dibutuhkan oleh remaja? Nah, itu ada besi utamanya yang bagi remaja itu. Kalau besi itu sumber makanannya bisa diperoleh dari sayur-sayuran, contohnya dari bayam, kangkung, kemudian juga dari protein-protein hewani
seperti daging-dagingan, ayam itu juga mengandung zat besi. Nah, kemudian juga ada mineral lainnya seperti kalsium. Kalsium ini bisa diperoleh dari susu dan produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain sebagainya. Kalau yogurt itu kan kita bisa dengan mudah menemuinya apabila apalagi sekarang ini itu banyak dikreasikan dengan rasa-rasa yang beraneka ragam seperti itu. Kemudian juga ada kalium. Nah, kalium ini paling banyak kandungannya dalam buah-buahan. Nah, buah-buahan apa saja? Itu ada buah pisang. Pisang itu mengandung tinggi kalium. Kemudian juga sayur-sayuran, kentang dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga vitamin tadi. Vitamin ini untuk mempengaruhi pembentukan sel-sel yang baru. Gitu. Ada vitamin A yang terkandung dalam sayuran seperti bayam, wortel, ubi, dan kentang. Selain itu juga terdapat pada buah-buahan seperti buah jeruk, tomat, mangga, melon, itu juga ada. Lalu ada vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya bisa diperoleh alami dari dalam tubuh kita apabila bereaksi dengan sinar matahari. Tetapi di sini juga dapat diperoleh melalui bahan makanan ikan dan susu. Selanjutnya ada vitamin E, itu yang paling banyak terkandung dalam kacang-kacangan, alpukat, dan buah-buahan lainnya. Sebenarnya kalau vitamin ini memang kandungannya kaya sekali, banyak yang mengandung makanan-makanan itu yang mengandung vitamin gitu. Jadi selain zat gizi makro tadi yang seperti karbohidrat, protein, lemak, nah itu juga ada zat gizi mikro yang tentunya juga harus diperhatikan sebagai pendukung untuk mendukung kecukupan gizi para remaja seperti itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di sore hari ini. Sudah ada yang gabung, ada Ibu Amin di Winong Kidul. Nah, terkait dengan makanan ini Mbak ya, beliau ini mendengar bahwa ayam dan nasi ini tidak boleh dipanaskan atau diangetin ini. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya. Ada juga dari Ibu Indah di Pati. Nah, ini terkait dengan pola makan. Pola makan seperti apa yang tepat untuk penderita obesitas ini? Apakah masih sama 3 kali sehari atau dengan porsi sedikit tapi sering? Karena saya pernah dengar kalau diet itu dengan porsi sedikit tapi sering. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung, yang sudah bertanya, Ibu Indah di Pati dan juga Bu Amin yang ada di Winong Kidul. Sabar dulu jawabannya, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu di sesi yang terakhir nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai penerapan diet untuk mencegah obesitas pada remaja dan tips memilih jajanan kekinian. Bersama dengan narasumber ada Mbak Rosdiana Febrianti, Sarjana Gizi, Ahli Gizi dari RSI Pati, dan juga Mbak Budiarti AMG, Ahli Gizi Rumah Sakit KSH Pati, Mitra Pas ya. Sebelum jeda tadi sudah ada Ibu Amin yang bergabung terkait dengan ayam dan juga nasi yang tidak boleh dipanasin atau diangetin. Ini benar atau enggak ini Mbak? Atau cuma mitos-mitos saja? Monggo. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ami ya tadi. Ibu Amin. Ibu Amin. Ya, tadi apakah pemanasan
memanaskan kembali nasi dan ayam itu berbahaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang nasinya dulu. Nasi apabila dipanaskan kembali dalam suhu pemanasan yang tepat, yaitu lebih dari 60 derajat, itu tidak akan meningkatkan resiko bakteri mengkontaminasi. Jadi masih aman. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa suhu pada nasi ini sendiri juga ada bedanya gitu. Bedanya itu di kadar gula darahnya, kadar gulanya. Nah, nasi yang hangat cenderung memiliki kadar gula yang tinggi daripada nasi yang sudah dingin kayak gitu. Jadi sebenarnya dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi yang sudah dingin. Kemudian dari sisi ayam tadi, apabila ayam dipanaskan itu berbahaya atau tidak? Jika ayam seperti ayam goreng kita goreng kembali, nanti tentunya akan terjadi minyak yang terserap itu terlalu berlebihan di dalam ayamnya itu sendiri. Kemudian selain itu juga protein yang terkandung pada ayam, protein hewaninya itu akan rusak karena itu tadi terjadinya proses pemanasan 2 kali, kemudian juga suhunya over sehingga proteinnya itu rusak. Jadi sebaiknya kalau makanan seperti ayam goreng, terus daging-dagingan itu sebisa mungkin sekali masak ya sekali habis itu sendiri. Ya, soalnya kalau dianget-angetin terus itu nanti dia zat gizinya malah makin Berkurang. ini ya makin berkurang. Padahal makin enak ya kalau di Padahal makin enak sebenarnya ya. Iya, tapi kandungan gizinya ini ya berkurang ya. Ya. Itu Ibu Amin ya. Terima kasih Bu Amin. Nah, ini kalau mau menanggapi lagi boleh banget. Kalau tadi Ibu Indah di Pati yang bertanya terkait dengan pola makan ketika diet, ini apakah sama 3 kali sehari atau dengan porsi yang sedikit tapi sering ini Mbak? Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk diet pada obesitas ya, tetap kita harus konsumsi 3 kali makanan utama ditambah dengan 2 kali makanan selingan. Jadi kalau ada orang yang punya persepsi kalau mau diet makannya sekali aja ya atau 2 kali aja, itu sebetulnya salah ya. Jadi kita memang harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan jam makan ya. Pagi kita juga harus sarapan, siang harus makan siang, malam juga kita harus makan. Tapi kalau bisa makan malamnya tidak lebih dari jam 6 sore ya. Jadi, Jam 6? Jadi kalau semakin malam ya aktivitas tubuh kita kan semakin berkurang ya. Jadi kalau malam biasanya kan cuman nonton TV sambil tiduran. Nah, jadi konsumsi makanannya juga jangan terlalu banyak. Kemudian yang lebih penting adalah isinya ya, proporsinya. Seperti tadi, jumlah nasi harus sama dengan jumlah sayur, atau kalau lagi diet sayurnya malah yang harus lebih banyak dari jumlah nasinya ya. Nasi boleh lebih sedikit. Ya, kemudian proteinnya juga harus diperhatikan. Jadi protein juga penting untuk pembakaran lemak ya. Itu. Jadi protein tetap, kemudian sayurnya yang lebih banyak daripada karbohidratnya. Kemudian buah-buahan juga pilih jangan yang terlalu manis. Ya, seperti itu. Kalau mau diet aku makannya buah tapi buahnya nangka ya. Oh, meskipun Ya, buah gitu. ini tetapi harus ini ya. Iya, jadi manisnya. kita harus pilih buah-buahan yang tinggi serat tapi kadar gulanya rendah ya, seperti itu. Stroberi boleh ya, gitu. Kemudian alpukat itu juga nggak apa-apa, ya itu lemaknya bagus ya. Buah dia juga nggak apa-apa ya. Buah pir itu juga seratnya juga bagus ya. Jadi makannya tetap 3 kali, tapi kita atur isinya, piringnya ya. Itu tetap ada porsi buah, ada lauknya, ada sayurnya, ada karbohidratnya. Kemudian snacknya juga bisa kita konsumsi tadi ya, sayur ataupun buah. Jadi untuk jumlahnya berapanya itu memang sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing ya, dan sesuai kondisi ya. Kalau memang tidak bisa dikurangi sehari 500 kilokalori, kita bisa lakukan bertahap, misalnya 300 kilokalori ya, gitu. Jadi itu dari hasil diskusi. Kalau memang ada yang ingin diet ya, bisa nanti menghubungi fasilitas kesehatan ya, bisa ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas ya untuk konsultasi. Nanti penurunan berat badannya targetnya berapa, berarti nanti perharinya dikurangi berapa, akan
akan tercapai dalam waktu berapa bulan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Indah di Pati. Nah, ini sebenarnya ada yang gabung lagi, mungkin singkat saja ya Mbak ya. Ini Ibu Sri di Margoyoso. Ini anak saya setiap kali habis makan kurang lebih 30 menit kemudian langsung BAB. Apakah makanannya nggak jadi daging? Kok berat badannya tidak nambah dan tetap kurus? Apakah kondisi seperti itu normal? Langkah apa yang harus dilakukan ini Mbak? Jadi setelah makan mesti BAB setelah 30 menit. Nah, ini bagaimana ini Mbak? Dan tidak gemuk ini. Jadi mungkin perlu dikonsultasikan juga dengan dokter anak ya. Jadi ada beberapa kondisi kelainan ya, mungkin gangguan seperti hipertiroid. Jadi kalau hipertiroid itu terjadi metabolisme yang berlebihan di dalam tubuh, sehingga memang biasanya ada tanda-tanda seperti itu. Jadi setelah makan kadang sering buang air besar ya, terus ada rada deg-degan dan lain-lain. Jadi memang itu ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak ya. Jadi makanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian perlu dievaluasi juga yang dikonsumsi itu tadi apa. Misalnya terlalu pedas, anak kan nggak toleransi pedas ya, nggak bisa pedas-pedas. Kalau langsung buang air besar, kemungkinan mungkin makanannya terlalu pedas atau terlalu kecut gitu ya, terlalu asam, sehingga bisa mempercepat proses buang air besarnya seperti itu. Itu tadi Bu Sri yang ada di Margoyoso. Mungkin lebih jelasnya bisa konsultasi ke dokter anak ya. Betul. Karena waktu kita terbatas, ini Mbak mungkin untuk closing statementnya, monggo. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari materi rangkaian kumpulan materi pada sore hari ini. Nah, untuk bagaimana tips memilih jajanan kekinian ini sebagai kita closing terakhir ya. Untuk yang pertama, sebagai milenial kita itu tentunya tidak bisa menghindari kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang semakin kita mudah melakukan apapun dan mengakses informasi. Remaja melihat di TikTok, di Instagram itu tentunya dia pengen untuk ikut FOMO. FOMO itu kecenderungan untuk mengikuti hal-hal tren yang sedang terjadi. Bagaimana tipsnya? Yang pertama, apabila makanan dan minuman itu dalam kemasan, itu kita harus memperhatikan label zat gizinya. Nah, di situ ada komposisi zat gizi makro ataupun mikro yang kita jadikan pertimbangan. Apakah makanan ini cocok untuk masuk ke dalam tubuh kita? Apakah tidak? Baru-baru ini kemarin ada tren membandingkan teh kemasan yang kadar gulanya itu bahkan ada yang 20-30 gram. Nah, itu juga kita bisa siasati dengan jika kita sedang di luar itu bisa memilih minuman yang less sugar atau menggunakan gula yang lebih rendah. Biasanya kalau di franchise itu bisa pesen yang seperti itu. Nah, kemudian juga memilih jajanan yang memiliki serat yang tinggi, yang tentunya memiliki di dalam tubuh itu dia lebih lama kenyangnya. Nah, seperti kalau misalnya pesan spaghetti itu harus kita imbangi dengan pesan makanan yang berserat seperti salad sayur. Itu juga kita sebagai milenial harus paham untuk mengkombinasikan makanan agar tetap seimbang. Lalu yang terakhir juga secara fisik kita melihat makanan itu jangan kok dia menarik, warnanya bagus terus kita beli tanpa melihat komposisi apa saja yang di makanan tersebut. Justru malah kalau warnanya mencolok, menarik, itu dia harus kita curigai kalau pakai pewarna yang berbahaya, pewarna kimia seperti itu. Mungkin Mbak Budiati mau menambahkan sedikit? Enggak, sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih untuk narasumber kita di sore hari ini, sangat luar biasa materi di sore hari ini. Terima kasih Mbak Rosi, Mbak Budiati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Simak kembali hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.